Bapak Bupati, dalam waktu dekat ini Kabupaten Toli akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala desa di 40 desa pemirsa. Apa harapan Pak Bupati dengan proses pilkades yang sudah mulai berjalan saat ini, tentunya dalam rangka suksesnya pelaksanaan demokrasi di tingkat desa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Toli Amran Azhar. Tentu pilkades ini kami sangat berharap itu pertama-tama adalah menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di pilkades ini. Itu yang pertama-tama. Kemudian kami berharap masyarakat ini betul-betul memberikan pilihan kepada masyarakat, apa pilihannya yang benar-benar yang peduli dengan calonnya. Kalau tidak, ini akan berat karena kita akan punya negara ini, daerah ini harus maju dengan pemimpinnya. Suksesnya daerah ini akan kembali kepada pimpinan. Nah, tentu kita akan berharap betul-betul memberikan pilihan, benar-benar pahami karakter kepemimpinan. Kalau memang pimpinan itu punya jiwa kepemimpinan, apalagi namanya pimpinan itu pengabdiannya yang lebih besar. Nah, kalau ini yang dilakukan punya pengabdian, saya rasa pasti bisa berbuat yang terbaik untuk desanya. Kalau tidak, ini akan berat, Pak. Sehingga kami menyampaikan betul-betul orang yang ingin mengabdi di desa. Insya Allah desanya maju. Apalagi kalau kita bicara hari ini, ya kita tidak harus betul-betul mandiri. Bagaimana kita bisa memajukan kita punya desa, sehingga masyarakat kita bisa sejahtera. Baik, Pak Bupati, ini masih menjadi PR bagi kita bersama terkait kepala desa. Mohon maaf, untuk Kabupaten Toli mungkin kemarin masih ada beberapa kepala desa yang berurusan dengan hukum karena terjerat korupsi dan juga kalau nggak salah ada yang terjerat narkoba. Ini apa harapan Pak Bupati untuk penekanan kepala desa kita ke depan, Pak? Ya, orang yang salah harus dihukum, kan gitu. Tidak ada lagi kita mau bela-bela. Ya tentu kita jangan lagi ada yang terulang seperti ini. Siapa yang punya salah? Salahnya orang yang memilih, Pak. Kan dia tahu orang ini bagaimana. Nah, sehingga hari ini kami sebagai pemerintah daerah ya menyampaikan di mana saja saya memberikan sambutan. Ya, Pak Bupati, saat ini kan memang efisiensi, Pak. Di tengah-tengah efisiensi ini, apakah dalam penyelenggaraannya ada perbedaan supaya masyarakat juga mengetahui bahwa memang kita harus sama-sama efisiensi? Gitu. Ya, alhamdulillah karena hari ini semua sudah memahami bahwa negara kita, daerah kita hari ini ada namanya efisiensi. Tentu dengan efisiensi ini betul-betul anggaran ini kita efisienkan yang mana untuk bermanfaat untuk rakyat. Kalau tidak, kalau hanya egonya kita ini sebagai pimpinan, maka selesailah rakyat kita. Sehingga seperti itu. Jadi tidak boleh lagi terlalu berharap ini infrastruktur karena dengan keterbatasan anggaran kita banyak terpotong. Itu semua. Kemudian anggaran ini sudah termerek. Jadi tidak bebas lagi kita membuat program-program, saya kira itu. Iya, baik. Pengamanan jalan pilkades, Peta pengamanan. Siap. Kami dari Kepolisian Resor Toli sekarang sedang memformulasikan pengamanan untuk kegiatan pemilihan kepala desa di 44 desa di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Toli. Kami masih memformulasikan untuk penggeseran personil untuk mengamankan jalannya rangkaian tahapan pemilihan kepala desa. Kami berharap para pendukung dan para calon kepala desa bersaing dengan sportif. Apapun nanti keputusan akhir, harap sama-sama saling menghormati. Jangan sampai nanti terjadi permasalahan hukum atau melakukan tindakan-tindakan tidak sportif dan bertentangan dengan hukum. Kami harapkan jalannya kegiatan pemilihan kepala desa ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Tentunya kami dari kepolisian sendiri tidak bisa bekerja sendiri. Kami akan juga dengan pihak terkait, dengan pemerintah kabupaten juga kami akan bekerja sama. Dan tentunya kami mengharapkan lagi-lagi kepada masyarakat yang memilih dan mendukung calon kepala desanya, gunakan hak Anda dengan baik dan jangan nantinya menimbulkan permasalahan hukum yang tidak perlu. Demikian. Baik, Pak, nah, ketika jelang pelaksanaan itu misalkan ada hal-hal yang menurut kita ada ancaman keamanan, adakah saluran masyarakat untuk menyampaikan kepada pihak? Mungkin bisa dijelaskan juga masyarakat, sekaligus mengedukasi masyarakat ketika ada hal-hal yang dikatakan, ini loh salurannya, seperti itu, Pak. Untuk saluran komunikasi terkait apabila ada permasalahan hukum terkait pada rangkaian pemilihan kepala desa, ada saluran komunikasi melalui Babin Kaptipmas masing-masing maupun ada call center kami layanan 110 yang operatornya nanti ada di Polres, sehingga kami standby
Nanti jika ada permasalahan yang diadukan baik melalui Babin Kaptipas maupun layanan 110, kami akan menggeser anggota untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, terima kasih untuk Pak Bupati, pemerintah siap, keamanan juga siap Pak ya. Aman. Bravo. Iya, iya. Jadi nanti sampaikan itu ke BMD, BMD bahwa sebelum melaksanakan pemilihan ini harus ada arahan-arahan dari tingkat kecamatan, Kapolsek soal keamanan supaya masyarakat ini merasa terlindungi. Menyamakan persepsi Pak yang seperti Persepsi, iya saya iya. kira itu. Jadi nanti sampaikan BPMD sebelum melaksanakan sambutan dulu dari camat, kepolisian supaya 1% lah merasa terlindungi dan mengayomi masyarakat kita. Baik.